Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bapak Muhammad Rauf pada mata pelajaran IPA. Pada pagi hari ini kita akan membahas lanjutan dari materi kemarin, yaitu zat, wujud zat, dan perubahannya. Pada pertemuan yang lalu sudah saya kirimkan materi video yang berisikan tentang bagaimana cara menghitung massa jenis zat. Di dalam video itu sudah saya bahas secara tuntas, sehingga nanti saya harapkan kalian bisa mengerjakan uji kompetensi yang ada pada buku mandiri. Nah, sekarang pada pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Ya, kita mulai saja, yaitu mengenai campuran. Ya, campuran ya, merupakan penggabungan dua zat murni atau lebih yang masih mempunyai sifat-sifat asalnya dan tidak mempunyai komposisi tertentu. Ya. Nah, campuran ini terdiri dari tiga bentuk. Yang pertama adalah larutan, dan yang kedua koloid, dan yang ketiga adalah suspensi. Nah, sekarang kita mulai dari larutan. Larutan itu apa? Larutan adalah campuran homogen atau serba sama yang terdiri atas dua atau lebih zat. Contohnya apa? Contohnya sirup. Sirup itu adalah merupakan campuran dari air, gula, kemudian zat pewarna. Jadi sirup itu adalah termasuk larutan atau campuran yang homogen. Jadi sirup itu termasuk campuran yang homogen yang terdiri dari gula, air, serta bahan pewarna. Nah, kemudian bagaimanakah cara melakukan pemisahan campuran? Nah, ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari ini. Yang pertama adalah penyaringan atau filtrasi. Nah, penyaringan atau filtrasi ini saya kira juga tidak ada kesulitan. Jadi prinsipnya adalah ketika kita melakukan penyaringan, ini ada istilah filtrat dan zat sisa. Ya, jadi filtrat itu adalah hasil penyaringan, kalau zat sisa dinamakan residu. Contohnya apa? Nah, contohnya adalah penyaringan air sungai yang digunakan untuk air pump supaya airnya bersih. Di situ dilakukan proses penyaringan, kemudian sehingga diperoleh air yang bersih serta zat-zat sisa yang dibuang. Nah, kemudian yang kedua adalah penyulingan atau destilasi. Nah, penyulingan atau destilasi. Penyulingan merupakan pemisahan campuran zat cair yang didasarkan perbedaan titik didih zat cair yang ada di dalam campuran. Ini adalah penyulingan. Nah, hasil dari penyulingan dinamakan destilat, sedangkan zat sisa dinamakan residu, dan alat yang digunakan dinamakan destilator. Nah, ini biasanya contohnya apa? Penyulingan atau destilasi. Jadi di sini kalau kalian bisa mencermati pada air yang digunakan untuk menambahkan aki, itu ada air suling. Jadi air suling yang digunakan untuk ketika aki basah itu berkurang cairannya, nanti ditambahkan dengan air suling. Nah, air suling itu adalah prosesnya dengan cara destilasi atau penyulingan. Ya, harganya ya lebih mahal dari air biasa karena prosesnya memang susah. Yaitu bagaimana air itu dipanaskan, kemudian nanti akan menguap dan uapnya nanti menjadi cair lagi gitu. Sekarang yang kedua, yang ketiga, pemisahan campuran dinamakan dengan kromatografi. Nah, kromatografi
Ini adalah pemisahan yang didasarkan pada perbedaan daya serap dari zat penyerap atau absorben terhadap zat-zat yang akan dipisahkan. Nah, contohnya apa? Kromatografi ini. Nah, ini contohnya adalah misalnya yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita memisahkan minyak goreng yang sudah keruh, diambil supaya tinggal minyak gorengnya saja, yang keruhnya hilang. Nanti ditambahkan suatu zat yang bisa menyerap ya bahan-bahan yang tidak kita butuhkan pada minyak goreng, sehingga nanti akan diperoleh proses minyak goreng yang bersih gitu. Kemudian yang keempat adalah kristalisasi ya. Kristalisasi itu apa? Ya, kristalisasi adalah pemisahan campuran yang dilakukan untuk memisahkan campuran padat dan cair dengan cara menguapkan zat cairnya. Contohnya apa? Kristalisasi ini contohnya adalah pembuatan garam dari laut. Bagaimana caranya? Caranya adalah air laut dialirkan ke sawah, kemudian ditutup airnya, artinya dibiarkanlah, artinya ditampung di sawah yang luas gitu. Kemudian dibiarkan terkena sinar matahari, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah airnya itu akan menguap, yang tinggal atau yang masih adalah garamnya berupa kristal. Kemudian yang kedua contohnya adalah membuat gula tebu dari cairan tebu. Jadi gula tebu yang bentuknya kristal atau gula putih atau gula pasir namanya, itu dibuat dengan proses kristalisasi. Nah, saya kira itu tidak ada kesulitan, itu nanti kalau dosen baca lebih lanjut di buku-buku yang kalian peroleh itu tidak ada masalah itu. Dan yang berikutnya adalah asam. Nah, asam itu apa? Asam adalah zat atau senyawa yang menyebabkan rasa masam pada berbagai materi. Ini asam. Nah, berdasarkan asal terbentuknya, asam ini ada asam organik dan asam anorganik. Saya ulang, berdasarkan asal terbentuknya, asam ini ada asam organik dan asam anorganik. Nah, sekarang asam organik. Asam organik itu apa? Asam organik itu asam yang berasal dari makhluk hidup. Ya, dapat diperoleh secara alami dan memiliki atom karbon C. Ini asam organik. Nah, asam organik ini yang perlu kalian catat bahwa bisa dihasilkan dari tumbuhan, bisa juga dihasilkan dari hewan. Contoh asam organik yang berasal dari tumbuhan, ada asam nitrat, asam sitrat, asam maleat, asam tartat, vitamin C, asam asetat, kemudian asam benzoat. Ini adalah asam-asam yang dihasilkan oleh tumbuhan. Ya, ini di sini ada jeruk. Ya, jeruk ini kan mengandung vitamin C. Ini berarti kategori asam organik yang dihasilkan oleh tumbuhan. Jadi jeruk itu memiliki vitamin C yang merupakan atau termasuk dari asam organik. Kenapa? Karena berasal dari tumbuhan. Sekarang asam organik yang berasal dari hewan. Jadi hewan juga bisa, ada beberapa hewan yang bisa menghasilkan asam. Yaitu contohnya apa? Yaitu asam format. Asam format ini dihasilkan oleh semut. Kemudian sengatan lebah. Jadi sengatan lebah ternyata ini bersifat asam. Kemudian asam asetat. Nah, ini oleh beberapa bakteri tertentu. Jadi asam asetat itu asam yang dihasilkan oleh beberapa bakteri tertentu. Nah, sekarang berikutnya adalah asam anorganik. Anorganik itu artinya apa? Asam yang tidak berasal dari makhluk hidup. Itu artinya anorganik. Nah, asam organik ini tidak mengandung atom karbon C. Contohnya apa? Contohnya apa asam organik ini? Contohnya adalah ada asam sulfat, H2SO4, asam klorida, HCl, kemudian asam nitrat, HNO3, kemudian asam fosfat, H3PO4. Ini adalah asam
organik. Nah, berikutnya adalah basa. Basa itu apa? Jadi dalam IPA SMP itu ada kutipan kecil atau materi sedikit tentang kimia. Jadi asam, basa itu adalah termasuk materi kimia. Nah, basa itu adalah zat atau senyawa yang dapat bereaksi dengan asam yang menghasilkan garam gitu. Nah, di sini ada beberapa contoh basa yaitu natrium hidroksida atau NaOH, amonium hidroksida NH4OH, kalsium hidroksida CaOH2, aluminium hidroksida AlOH3. Dan di sini digambarkan sabun. Jadi sabun itu cenderung ada kecenderungan bersifat basa sabun itu, ya. Berikutnya indikator asam basa. Jadi asam atau basa suatu zat ini bisa diketahui dengan menggunakan indikator. Nah, indikatornya salah satunya namanya adalah kertas laksmus. Nah, kertas laksmus ini terdiri dari laksmus merah, ya, kertas laksmus merah dan kertas laksmus apa? Biru. Nah, sekarang yang perlu kalian catat, ini yang perlu kalian catat dan diingat bahwa kertas laksmus biru ini akan berubah menjadi warna merah ketika dicelupkan pada larutan asam. Jadi kertas laksmus biru akan berubah menjadi warna merah ketika dicelupkan pada larutan asam. Sedangkan kertas laksmus merah akan berubah menjadi warna biru jika dicelupkan ke dalam larutan basa. Ini perlu kalian catat. Jadi kertas lakmus yang berwarna biru ini akan menjadi merah ketika dicelupkan dalam larutan asam. Kertas lakmus merah akan berubah menjadi warna biru ketika dicelupkan dalam larutan basa. Nah, sekarang yang menjadi poin yang ketiga, bagaimana kalau kedua kertas tersebut dicelupkan pada zat yang sama atau pada bahan yang sama? Nah, ketika kedua kertas laksmus dicelupkan pada suatu bahan yang sama, tidak terjadi perubahan warna. Artinya apa? Yang lakmus biru tetap berwarna biru, yang lakmus merah tetap berwarna merah. Itu artinya apa? Artinya bahan tersebut ini bersifat netral atau larutan yang kita uji tersebut bersifat netral. Jadi bagaimanakah suatu bahan atau larutan bersifat netral? Ya, ketika dimasukkan laksmus merah ataupun laksmus biru, keduanya tidak mengalami perubahan warna. Perlu dicatat ya. Saya ulang, kertas laksmus biru ketika dicelupkan ke dalam larutan asam ini berubah menjadi merah. Sedangkan kertas laksmus merah ketika dicelupkan ke dalam larutan basa akan berubah menjadi biru. Sedangkan jika dicelupkan kepada suatu larutan tidak berubah warna, baik itu kertas laksmus merah maupun kertas laksmus biru, artinya larutan tersebut bersifat apa? Bersifat netral. Oke, lanjut. Nah, sekarang dari kedua hal di atas, maka bisa dibuat garis besar tentang indikator asam basa ini. Yang pertama apa? Sifat-sifat dari asam. Yang pertama jelas rasanya masam atau dalam bahasa Jawanya kecut. Nah, yang kedua dapat mengubah warna kertas laksmus biru menjadi merah. Saya ulang, dapat mengubah warna kertas laksmus biru menjadi merah. Kemudian yang ketiga mempunyai nilai pH kurang dari 7. Jadi
apa sifat asam ini pH-nya adalah kurang dari 7. Jadi sebenarnya untuk mengetahui sebuah larutan itu bersifat asam atau basa ini bisa menggunakan kertas lakmus baik merah maupun biru ya. Bisa juga menggunakan indikator pH. Indikator pH ini bisa menggunakan kertas atau juga yang menggunakan digital. Jadi kalau menggunakan kertas nanti ada skalanya, kalau digital tinggal membaca. Jadi alatnya itu ada yang berupa digital dan ada yang berbentuk kertas. Kemudian yang berikutnya sifat-sifat basa. Nah, yang pertama apa sifat-sifat basa itu? Yang pertama jelas rasanya pahit. Ya. Yang kedua dapat mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru. Jadi dapat mengubah lakmus merah menjadi biru. Ya. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga ini adalah mempunyai nilai pH lebih besar dari 7. Saya ulang, mempunyai pH lebih besar dari berapa? Dari 7. Jadi kalau pH-nya lebih dari 7, maka sifatnya adalah basa. Alatnya itu tadi namanya pH meter. Ada yang berupa digital, nanti kita tinggal mencelupkan. Ada yang berupa kertas, nanti kita bisa menggunakan mencocokkan ke skalanya gitu. Nah, sekarang yang berikutnya yang terakhir adalah garam. Ya. Garam ini tadi sudah dijelaskan pada bagian atas, yaitu terbentuk dari reaksi antara asam dan basa. Nah, berdasarkan sifatnya, garam dibedakan menjadi 3, yaitu apa? Garam netral, garam asam, dan garam basa. Nah, sekarang garam netral. Nah, garam netral itu garam yang bagaimana? Garam netral adalah garam yang terbentuk dari basa kuat dengan asam kuat. Jadi garam netral itu terbentuk dari basa kuat dengan asam kuat. Nah, ini sifatnya netral. Netral itu berarti apa? Berarti nilai pH-nya sama dengan 7. Nah, contohnya apa? NaCl. NaCl termasuk garam netral. Kemudian KCl, K2SO4, MgSO4, NaNO3, KBr, NaBr, dan lainnya. Kemudian berikutnya adalah garam asam. Garam asam itu apa? Ini garam asam yaitu garam yang terbentuk dari basa lemah dan asam kuat. Jadi ini berarti sifat asamnya lebih dominan. Nah, ini memiliki pH lebih kecil dari 7. Tadi di dalam slide yang sebelum ini kan disebutkan bahwa sifat asam itu pH-nya berapa? pH-nya adalah kurang dari 7. Kalau pH-nya lebih dari 7, sifatnya apa tadi? Sifatnya adalah basa. Kalau pH-nya 7, berarti sifatnya apa? Sifatnya adalah netral. Saya ulang, kalau suatu zat atau larutan pH-nya kurang dari 7, maka sifatnya adalah asam. Kalau sama dengan 7, berarti larutannya bersifat netral. Kalau lebih dari 7, berarti sifatnya adalah basa. Yang ketiga adalah garam basa. Garam basa itu yang bagaimana? Garam basa ini terbentuk dari reaksi antara basa kuat dengan asam lemah. Nah, garam ini bersifat basa. Nah, kalau basa itu bagaimana? Basa itu pH-nya lebih dari 7. Contohnya apa? NaCN, Ca3, Ca, CHOONA. Kemudian K2, CO3, KCN, KF, BaCO3, dan lainnya ya. Ini adalah garam. Jadi ada 3, garam netral, garam asam, dan garam basa. Ya, saya kira untuk pertemuan kali ini ya cukup sampai di sini saja, materinya sudah selesai. Nah, nanti coba yang saya lihat di dalam uji kompetensi itu yang sulit itu adalah hitung-hitungan tentang massa jenis. Tetapi saya sudah membuat video yang berisikan pembahasan mengenai materi massa jenis. Sudah saya pola secara komplit
Dengan harapan kalian bisa menyelesaikan uji kompetensi pada buku mandiri. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana? Selanjutnya setelah ini selesai, materinya kan sudah 3 bab selesai. Kalian silahkan menyelesaikan soal pilihan ganda ataupun soal urian pada buku mandiri. Kerjakan setelah ini ngejudulanan. Dan nanti lain waktu akan saya kirim linknya untuk memindahkan itu jawaban kalian yang berupa A, B, C, yaitu uji kompetensi pada buku mandiri bab 3 pilihan ganda dan isi. Tapi langkah yang pertama kalian kerjakan pilihan ganda dulu. Ya, nanti akan saya berikan linknya untuk dimasukkan pada Google Form. Jadi nanti kalian akan memperoleh nilai secara otomatis. Ya info ya, infonya banyak yang bertanya Pak untuk meetnya kapan ya? Meetnya jelas bukan pada tidak pada bulan September ini, insya Allah nanti bulan Oktober. Dan materi soalnya apa? Ya paling materi soalnya gampang lah ya materi bab 1, 2, 3. Bentuknya apa? Ya bentuknya kira-kira adalah pilihan ganda dari milih pluk 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 gitu. Tapi nanti kalau milih, kalau salah ya tidak dapat nilai. Kalau jawaban Isya ya enak, kalau salah masih ada nilainya. Makanya kalian harus belajar dengan baik, ya. Mm-mm. Oh, sebentar lagi akan saya rilis. Ya, sudah jadi, tinggal rilis saja. Mungkin 1 hari ke depan atau 2 hari ke depan nanti akan umumkan semua nilainya itu. Wes jadi sudah terilis ya. Oke, eh, saya cukupkan sekian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.